Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini kisah Perang Badar. Ramadan bukan hanya bulan suci bagi umat Islam. Di bulan ini, umat Islam diwajibkan untuk menahan diri dari lapar dan haus, serta menghindari amarah. Ramadan juga bulan suci saat Al-Quran diturunkan. Namun, di bulan suci ini pula pernah terjadi peperangan yang sangat dahsyat dan berarti bagi umat Islam. Salah satu peperangan tersebut adalah Perang Badar. Perang Badar Al-Kubro terjadi pada bulan Ramadan tahun kedua sesudah hijrah. Umat Islam berhasil memenangi perang ini. Dalam sejarah, inilah kemenangan agung pertama pejuang-pejuang Islam menentang kemusyrikan dan kebatilan. Kisah Perang Badar adalah peristiwa yang paling terkenal dan sangat banyak terdapat hikmah dan pelajaran di dalamnya. Dalam perang ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin langsung aksi penyerangan yang hanya melibatkan sekitar 313 orang muslim, 8 pedang, 6 baju perang, 70 ekor unta, dan 2 ekor kuda. Sedangkan kaum Quraisy memiliki 1000 orang, 600 persenjataan lengkap, 700 unta, dan 300 kuda. Namun, semangat jihad yang membara di bulan Ramadan membuat pasukan Islam berhasil menewaskan 3 pemimpin perang dari kaum Quraisy, yakni Utbah, Syaibah, dan Walid bin Utbah. Berikut ini kisah Perang Badar dari penyebab hingga kemenangan umat Islam di bulan Ramadan. Penyebab Perang Badar. Yang pertama, kebencian Abu Jahal. Nabi Muhammad SAW lahir dari keluarga Bani Hashim dan suku Quraisy. Perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW sejak menerima wahyu di usia 40 tahun, kemudian dilindungi oleh pamannya, pemimpin Bani Hashim dan suku Quraisy, yaitu Abu Thalib. Setelah kematian Abu Thalib pada tahun 619 Masehi, sayangnya kepemimpinan Bani Hashim diteruskan kepada Amr bin Hisham. Sayangnya kepemimpinan Bani Hashim diteruskan kepada Amir bin Hisham atau Abu Jahal, yang merupakan salah satu musuh Nabi Muhammad SAW. Kemunculan Nabi Muhammad SAW dan kegiatan berdakwahnya telah mengancam posisi Abu Jahal sebagai penguasa Mekah. Begitu juga dengan sisa kaum Quraisy lainnya yang melihat kaum muslim sebagai penjahat yang mengancam lingkungan dan kewibawaan mereka. Yang kedua, umat Islam ditindas. Perlakuan buruk terhadap kaum muslim tidak hanya berlangsung di kota Mekah saja, namun kaum kafir Quraisy juga menekan kaum muslimin hingga ke Madinah. Kaum Quraisy melakukan teror yang sama dengan menyerang. Dengan menyerang dan menguasai harta benda kaum muslimin, karena takut banyak hasil perdagangan yang akan berpindah kepada kaum muslim. Bahkan kaum Quraisy yang memeluk agama Islam menerima akibat dikeluarkan dari sukunya, yang mana hal tersebut merupakan suatu penghinaan yang amat serius bagi seseorang pada masa itu, sehingga sanggup menjadi pemicu atau penyebab Perang Badar Kubro. Yang ketiga, perampasan harta benda dan pengusiran kaum muslim. Sejak Nabi Muhammad SAW gencar melakukan dakwahnya, orang-orang musyrik Mekah sudah melancarkan peperangan dengan menghalalkan darah kaum muhajirin dan juga merebut paksa kekayaan mereka.
Hilangnya perlindungan dari Abu Thalib juga turut meningkatkan kekerasan terhadap kaum muslim di Mekah. Teror inilah yang memaksa umat Islam untuk hijrah ke Madinah pada tahun kemenangan umat Islam. Bagi umat muslim, Perang Badar merupakan peristiwa besar sebab peristiwa merupakan pertempuran besar pertama umat Islam melawan musuh. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslim menang meski kalah jumlah. Saking hebatnya, Allah Subhanahu wa taala sampai menamainya sebagai Yaum Al-Furqan atau hari pembeda. Karena pada hari itu dibedakanlah mana yang hak dan mana yang batil. Saat itu pula Allah menurunkan pertolongan besar untuk kaum muslimin dan memenangkan mereka atas musuh-musuhnya. Perang Badar disinggung lewat beberapa ayat di dalam Al-Quran. Surat Al-Imran ayat 3. Dalam surat Al-Imran ayat 123, sungguh Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar, padahal kamu adalah orang-orang yang lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah supaya kamu mensyukurinya.